Ya, ya, selamat wabarakatuh. Ya, semuanya kita mulai lagi lanjutan dari sesi tadi. Ya, kita sekarang tinggal latihan Anda aja. Jadi saya akan masuk ke materi kita yang latihan. Kan tadi istirahat udah ya latihan. Ya, sekarang kita bicara tentang alur percakapan coaching. Di akhir sesi ini Anda harusnya tahu jalannya alur percakapan coaching ini, harusnya nggak usah dibahas lagi. Pertanyaan pemantik. Ya, apakah pertanyaan dan cara orang bertanya mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Udah nggak usah ditanya lagi. Ya. Bagaimana pertanyaan dan cara orang bertanya itu mempengaruhi pikiran perasaan teman bicaranya? Ya karena ya topik yang dibicarakan membuat orang jadi berpikir. Percakapan seperti apa digunakan dalam coaching? Percakapan apa tuh? Ya, itu ada alurnya tadi tuh. Ya, nah kita nyebutnya tirta. Apa bedanya percakapan coaching dan percakapan lainnya? Kalau percakapan lainnya nggak ada urutan, kalau coaching ada urutannya. Apa yang perlu dimiliki seorang untuk dapat melakukan percakapan coaching? Itu mindsetnya, kemampuan rasa tadi ya, KDRT, ya, pendetilan, ya itu perlu semua. Ya, biar cepat. Penggunaan kompetensi coaching dalam sesi coaching. Tadi harusnya saya melanggali Anda gitu ya, namun karena kita sudah bahas itu di contoh, saya memutuskan nggak usah saya gali lagi, nggak usah pelantik lagi. Dalam sesi coaching akan ada alur tertentu harus diikuti, lama coaching harus terjadwal. Kalau pakai sesi coaching itu bisa 30-90 menit per sesi. Ya, nah dalam percakapan dengan tujuan tertentu bisa nggak terjadwal, dorong oleh kebutuhan untuk punya teman berpikir, menghadapi situasi tertentu, atau kebutuhan untuk mengetahui kemajuan dia. Dari sana ada percakapan berbasis coaching, yaitu apa? Percakapannya menggunakan teknik coaching. Nah ini waktunya nggak selama itu. Ya, ini yang kita maksud tadi. Ingat, dalam melakukan coaching kita harus punya presence, kehadiran penuh, yaitu fokus, pikiran dan badan, dan hati ada di satu tempat. Ini penting banget. Tips untuk bisa presence, kita hadir sepenuhnya. Ya, jangan melakukan coaching kalau Anda lagi sibuk, atau jam sibuk Anda, atau Anda lagi sakit. Jangan, karena Anda nggak bisa fokus nanti. Anda harus sabar, sabar, sabar. Ya, karena kalau nggak sabar ya susah. Inilah butuh keikhlasan, bedakan makhluk dengan tujuan Anda, bahwa Allah mentakdirkan Anda untuk bertemu dia, dan Allah sedang menguji Anda dengan dia. Anda harus sabar. Dan terakhir, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, jangan kasih label, dan tanya terus, apalagi, apalagi, apalagi. Lalu untuk rasa ingin tahu pada apa yang dibalik ucapan atau pemikiran coach, ingat antara penyebab dan akibat. Kalau situasi emosional, maka fokus di akibatnya. Kalau situasinya tidak emosional banget, emosional dikit, ya maka fokusnya di penyebab yang ditanya. Nah, dalam coaching ada namanya tirta. T-nya tujuan, ya, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Di contekan atau kepean yang saya kasih, itu dipecah. Identifikasi ada dua. Satu masalah, yang kedua ide solusi. Jadi masalahnya harus diidentifikasi, ide solusinya juga harus kegali. Kalau belum nanya ide solusi, maka kita belum boleh nanya solusinya apa atau rencana aksi. Ide solusinya harus digali dulu. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ide solusi. Udah pernah Google? Ya. Nah, di ide solusi ada teknik yang namanya menggunakan Chat GPT. Ya. Yuk teman-teman kita belajar menggunakan Chat GPT. Ya, semua lihat di layar kelihatannya gambarnya apa sekarang? Teman-teman, apa yang kelihatan di layar sekarang? Chat GPT. Nah, yang dibuka apa? Chat GPT itu chat.openai.com. Pertanyaannya sekarang, ya. Pertanyaan yang saya buat adalah, Can I help you? ya, ini sebentar, mohon maaf yang agak berisik dimatikan. Ya, nah, saya perintah, tolong baca di bawah ya, saya ketik ya. Buatkan rencana pelajaran, ya, Coba yang guru SD siapa aja di sini? Yang guru SD, ayo sebut nama satu. Siapa?
Suaranya nggak kedengeran Bu Yeni. Bu Yeni deh, Pak. Bu Yeni ngajar mata Bu pelajaran Yeni. apa? Mata pelajaran apa? Ya, jaringannya memang nggak bersahabat di sini, Pak. Ya, mata pelajaran apa Bu yang sering diajar? Mengajar tempat, Pak. Kalau SD kan semuanya, Pak. Iya, yang paling kesulitan pelajaran bereferensiasi Kalau itu untuk SD mata Pak. apa? Yang paling sulitnya nggak mengajar IPAS, Pak. IPAS. Sistem, Pak. Oh iya, tolong diketik aja Bu pakai chat. Bu Sinyalnya Supianti. kurang bagus ini, Pak. Iya, ketik aja Bu pakai chat. Bu Supianti ngajar mata pelajaran apa Bu Supianti? Mengajar SD, Pak. Oh iya, mata pelajaran apa yang paling Ibu disukai? Kalau di SD semua mata Pelajaran. Ya, untuk yang paling sulit membuat mata pelajaran ngajar pelajaran berdiferensiasi, mata pelajaran apa yang paling sulit? Hilang dia. Ya lampu udah. mati, Pak. Jaringannya nggak Ya. bagus. Ya udah nggak usah pakai gambar. Ibu Yani juga nggak usah pakai gambar. Ya, apa mata pelajaran yang paling Ibu sulit untuk belajar berdiferensiasi? Nggak ada suara. Pak Anton, SD apa SMP SMA? SD, Pak. Mata pelajaran Mungkin apa di Pak sini ya? Pak, yang paling sulit mungkin Pak bahasa Indonesia, Pak. Hah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, lihat ya. Ntar saya Tidak sulit. buatkan rencana mata pelajaran berdiferensiasi, rencana pelajaran berdiferensiasi untuk kelas berapa Pak? Kelas 6 aja, Pak. Kelas topiknya apa Pak? Tentang menemukan kalimat utama. Oke. Ya. Lihat tulisan saya. Nah. Tuing. Langsung dia bikin Pak. Inilah ChatGPT. Nah. Ini aplikasi berbayar ya, Pak? Ya, Bu, bayar pulsa aja, Bu, bayar kuota. Selebihnya sama kayak Google. Oh, waktu itu pernah saya coba, Pak. Gratis. Diminta Ya, dulu bayar, sekarang gratis. email lah, diminta inilah. Iya, makanya masukin aja nomor email Ibu, Google account Ibu. Udah. Nah, ini teksnya udah ada. Beres kan? Oh, dibikinin. Susah nggak? Susah nggak? Kalau udah dibikinin nggak susah lagi, Pak. Nah, apalagi mau mata pelajaran apa? Ganti aja tinggal. Buatkan mata pelajaran bahasa Indonesia sekarang IPA. Ya. Jangan IPA deh. Sosial budaya. Kelas 3 SD dengan topik Persatuan Indonesia. Oh, selesai. Lihat. Jadi
Gunakan contoh pahlawan Minang. Ya, dah. Cut Nyadin bukan pahlawan Minang, gemblung. Tuh. Paham Bapak Ibu sekalian? Dan ini gratis. Ada yang mau komentar? Silakan. Yuk. Ada yang mau komentar? Susah nggak pakai ini? Ini orang pada ngilang semua nih karena nggak dapat sinyal. Susah sebenarnya enggak susah Pak, tapi penerapannya nantinya di kelas yang setelah berhadapan dengan siswa mungkin susahnya di situ mungkin ya Pak. Susahnya kayak gimana Bu penerapannya Bu? Mungkin ada siswa yang tidak mengerti lah dengan media yang seperti ini gitu. Media apa contohnya mereka sulit mengerti? Media yang seperti tulisan bacaan-bacaan ini mereka pada umumnya anak-anak malas gitu. Oke, jadi maunya media apa? Video kayak audio yang interaktif lah gitu. Yang menimbulkan anak banyak bergeraknya, yang banyak prakteknya. Itu dia paling suka dia seperti itu, Pak. Oke. Ya. Nah, coba kita masuk lagi sekarang. Ini kecilinnya gimana nih? Saya gedein malah ngecil. Oke. Salah saya. Stop share. Terus ini view-nya. Oh, ini kalau saya kecilin. Twing. Oh, oke. Ya, sekarang kita masuk lagi view-nya. Oke, saya mulai share screen lagi. Share screen. Ya, saya masuk ke coba hotpot.ai. Saya mau bikin video atau gambar, bisa. Ya, Ibu mau video apa gambar? Video aja Pak. AI headshot, AI photo editing, social media post, app content, explore more. Oh, dia bukan video. Ya, kalau video lama Bu bikinnya Bu. Gambar aja dulu, kalau pakai video bisa jam-jaman. Bisa apa? 10 menit. Ya, coba video generator AI. Tuh, itu kata kuncinya kalau mau di-search. Ya, HTTPAO. Ini quality movie studio. Nih. Ya. What is your video topic? Ya, coba Ibu maunya tentang apa? Halo? Ibu maunya tentang apa? Videonya? Ya, udah dia lagi ngobrol sama yang lain. Saya asal bikin aja ya. Videonya tentang video mengenai kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol, pahlawan Sumatera Barat menghadapi kepungan dan serangan pasukan penjajah Belanda, di mana beliau bersama pasukannya berjuang sampai dengan gagah perkasa, dengan
gagah perkasa. Ya, hingga akhirnya 6. Memperjuangkan kemerdekaan. Oke, Ctrl C. Oke, generate video. Tuh. Dia bikin. Kelihatannya di layar ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Di sini baca, your video will be deleted in 24 hours. Ya, video Anda akan hilang, akan di-delete setelah 24 jam. Oke, nah kita lihat sekarang. Makanya besok kalau lagi istirahat cuma sebentar, jangan keluar dari Zoom. Begitu keluar dari Zoom, sinyalnya rusak karena diambil sama orang lain. Saya kan nggak keluar dari Zoom, teman-teman tadi pada live. Begitu live ya udah masuk lagi susah. Karena rebutan sama sinyal orang. Tapi kalau dia nggak live, maka akan ada terus. Tuh, videonya udah jadi. Nah, yuk kita lihat videonya ya. Oke teman-teman, putar nggak ya? Judulnya The Heroic Battle of Tuanku Imam Bonjol. Coba kita lihat videonya. Ya, dan ini sambil jalan, nanti begitu udah jalan. Jadi kalau video itu lama, tapi bukannya berarti nggak bisa. Ini subtitles. Colonial forces, we stood fearless, united under the leadership of Tuanku Imam Bonjol, with unwavering courage. Wah, ini bahasa Inggris nih karena Dia sedih ceritanya, Pak. ah, Sedih ceritanya kayaknya. iya, Bahasa langsung jadi. Inggris. Courage, we fought for our land, Tuh for our lihat. people, for our freedom. Saya Through lupa the saya pakai relentless bahasa attacks and Indonesia. sieges, we never faltered. And in the end, our perseverance prevailed, securing the independence of Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol, a true hero of West Sumatra, whose bravery and determination inspire us to never give up the fight for liberty. Tuh, jadi kan? Jadi kelihatan nggak videonya tadi? Saya ulangin lagi ya. In the face of Dutch colonial forces, we stood fearless, united under the leadership of Tuanku Imam Bonjol. With unwavering courage, we fought for Nanti our di-download land, videonya. for our people, for our freedom. Through the relentless attacks and sieges, we never faltered. And in the end, our perseverance prevailed, securing the independence of Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol, a true hero of West Sumatra, whose bravery and determination inspire us to never give up the fight for liberty. Oke, itu buat contoh. Jadi dia bisa bikin gambar, bisa bikin video, langsung jadi. Ya, inilah ChatGPT ya. Oke, kita masuk lagi ke materi kita. Ya, jadi ketika kita nyari ide, sekarang udah ada yang namanya AI dan AI itu gratis. Anda bisa pakai ChatGPT, Anda tinggal pakai Google untuk nyari tahu artificial intelligence. Ya, selanjutnya tanggung jawabnya tinggal ngikutin aja pertanyaan kita. Nah, di tujuan yang kita tentukan adalah tujuan percakapan 39 detik, bukan tujuan yang lain. Makanya kita bertanya tujuan diskusi apa? Topik kita hari ini apa output hasil dari diskusi kita. Ada 2 pertanyaan harus ditanyakan, pertanyaan tentang agenda dan pertanyaan tentang hasil. Ya, ini udah ada di contekan kita, jadi nggak usah pusing. Identifikasi, kita identifikasi ada 2. Identifikasi ide dan identifikasi masalah. Ini juga udah ada ya di tempat kita. Nah, yang ketiga rencana aksi. Kalau coachnya bingung tadi di pas identifikasi, maka lakukan pertanyaan solusi dengan menggunakan perumpamaan, cerita, contoh, atau perlu nggak riset lebih mendalam. Tanyakan apa yang Bapak bisa ambil dari cerita yang kita berikan. Sekali lagi, jangan kasih ide langsung, tapi pakai cerita, perumpamaan, atau contoh. Nanti dia tanya ke dia, apa yang bisa Bapak ambil dari cerita ini? Apa yang bisa Bapak ambil dari contoh saya ini? Apa ide-ide baru yang Bapak dapat dari sini? Itu semua udah ada pertanyaannya di contekan kita. Ya. Nah, selanjutnya tahap ini kita eksplorasi ya. Nah, keluarlah lalu dari tahap ini kalau bisa keluar 1 sampai 3 gagasan, 3 ide.
Ya, maksimal 4, nggak terlalu banyak. Yang penting harus ada rencana kerja aja. Ya, pertanyaannya udah ada di list Anda, jadi nggak usah repot. Ya. Terakhir, tanggung jawab. Gimana komitmen Anda? Ya, tahu dari mana Anda akan melakukan ini? Siapa yang perlu Anda ini untuk bantu? Terus apa yang bisa disimpulkan? Apa insight dari sesi ini? Ya, sama lah itu. Ya. Nah, habis ini kita latihan percakapan sesi coaching dan alur cerita. Ya, Anda akan berdua-berdua. Ya, tata cara latihannya berpasangan. Nah, saya akan kirimkan ke grup teman pasangan Anda. Nah, kalau teman pasangan Anda nggak bisa masuk karena susah, maka latihannya pakai WA call aja. Pakai apa, teman-teman? Pakai apa? WA call. WA call. Iya, telepon pakai WA call aja kalau Video nggak bisa call. masuk. Ya, nggak usah video call juga nggak apa-apa, suara cukup. Yang satu nanya, yang satu jawab. Ya, coba saya lihat dulu. CPP ada tadi. CCP 11, G4, 153. Ini ada pembagian kelompok kan. Nah, oke. Saya kirimkan ke grup kita ya untuk tahu kelompoknya. Ya, yang nggak bisa masuk pasrah aja. Nah, di sini kita latihan sekarang ya. Kalau tadi yang saya omongin cuma teori aja. Anda lihat di latihan 1. Ya. Pada latihan 1 itu udah ada pembagian kelompok. Nah, ini saya tunjukkan di ini nih. Jadi Bu Wiwi dengan Wiwi Rince Jelita dengan Pak dengan Bu Supianti. Ya, ini latihannya ya. Coba. Ya, latihan alur tirta. Anda akan latihan ini sampai capek. Capek. Setelah itu nanti Anda istirahat, Anda nonton video di ini. Di apa? Di platform ya, di LMS. Nah, ini saya akan kirimkan juga ke grup. Ini teman latihannya udah ada. Oke. Di boardroom itu dan silakan latihan di sana. Ya, saya kirimkan ke WA ya, teman-teman. Izin Pak, Ya, tanya Pak. Latihannya ini direkam Pak? mau rekam boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya enggak perlu dikirim ke Bapak, enggak Pak? Nggak perlu dikirim saya, kalau Anda mau kirim ke apa platform boleh aja. Tapi saya kasih tahu, cuma jangan dibocorin ya. Nggak dinilai. Terima kasih Pak. Terus harus ngirim kalau kata admin. Ntar yang nilai itu adalah pengajarnya, instrukturnya. Jadi hati-hati Pak. Kalau Bapak jelek nanti dinilainya bisa nilainya jelek sekali. Cuma kalau yang tapi saya kasih tahu rahasianya tuh. Kata yang ngajar Bapak di sekarang nih, dia bilang itu nggak dinilai. Jadi Bapak harus kirim. Ya, Bapak harus kirim. Ya. Ya, Siap Pak. Ya. Siap. Pokoknya ada screenshot aja juga cukup. Ya. Oke, jadi kalau ternyata ada masalah dengan apa? Dengan sinyal, Bapak latihannya pakai WA call aja. Tapi kalau bisa masuk ke itu masing-masing. Oke? Nah, ini tuh udah saya kirim tuh di chat baik di WA maupun di chat sini. Ya, jadi masuk ke A1 Bu Wiwi Rince Jelita sama Bu Supianti, Bu Asrianti sama Bu Devi Vanalia, ya Pak Pinol dengan dengan Bu Pera dan sebagainya. Kalau ternyata orang yang nggak ada, pakai telepon aja udah. Yang penting latihan. Nah, latihannya gimana? Latihannya pakai kepean kita, ingat? Ya, nih orangnya baru masuk nih. Jadi besok-besok kalau lagi istirahat gini, janganlah kita keluar dari Zoom. Matikan aja videonya sama ininya, jangan keluar karena kalau keluar mati kita. Oke. Ya, ini teman-teman kita sebagian udah hadir. Ya, jadi masuk ke ruangan masing-masing, lalu latihan berdua-berdua. Pertama saya, lalu gantian dia. Kalau bisa latihannya lebih banyak. Ya, sampai dengan jam, ini udah jam 11, sampai dengan jam 12 lah.
12 kurang 15. Pokoknya latihan setengah jam juga boleh. 45 menit lebih bagus. Yang penting sekali. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Seorang jadi coach sekali, lalu dia jadi klien sekali. Berdua latihannya. Cukup jelas? Nggak ada yang bergerak. Capek deh. Suara saya kedengeran nggak sih? Dengar, Pak. Oh ya udah. Ya, sedikit ragu aja, Pak. Ya udah kalau gitu sekarang masuk ke ke boardroomnya masing-masing. Yuk latihan berdua-berdua. Makasih. Kelas A4 nggak ada, Pak. Apanya? Kelas A4. Kelas Ada. A4-nya nggak ada, Pak. Ada. Kelas A4 nggak ada, Pak. Nggak pakai kata kelas, A4 aja. Oh iya, A4-nya nggak ada ya? Udah nggak apa-apa deh. Anda pakai kelas 21 tuh, room 21. Room 21. Ya, A5, A6. Ya, pakai room 21. Ya, saya tulis. Kelas A4 sama dengan room 21. Sudah jelas? Berarti A4 pakai 21, Pak. Ya. Sinyal kurang bagus. Ya, betul. Kalau nggak bisa pakai sinyal, kalau nggak bisa pakai Zoom, maka pakai WA call aja. Ya, silakan Bapak Ibu. Masuk ke kelasnya. Join. Ada Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak saya tutup kita bagi ke rencangan Ada kelas baru di ruang ini, Pak. Ada ruangan itu tadi ya, Pak. Ini ruang diskusi. Coba Pak Pino move to A3. Terus Bu Wiwi. Ada apa-apa baca WA ya, saya ngomongnya di WA aja. A6. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa literasi itu sangat penting? Karena memang pemahaman peserta didik kita terhadap bacaan, situasi, bisa dibilang untuk berpikir itu masih jauh ya. Nah, jadi hanya tanggung jawab GLS yang seperti dikatakan Pak Nasi tadi, ada gerakan literasi sekolah gitu. Nah, gerakan literasi sekolah mungkin selama ini sudah berjalan di sekolah kita dengan program-program membaca, disediakan waktu 15 menit atau waktu khusus. Yang kita kerjakan dulu yang alur tirtanya, Pak. Enggak, pakai contekan ya, aja. Pak, ya? Latihan pakai contekan. Latihan coaching. Oh. Nah, jadi tujuan dari latihan coaching. Iya. Latihan coaching menggunakan contekan. Dari literasi ini nggak bisa masuk di kelas 6 gitu, Pak. A6. Pakai WA aja. Saya udah masukin. Ya, pakai WA aja boleh. Visual kita itu dibiasakan dengan literasi. Pakai WA aja, WA call.